Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas mengenai metalurgi dan alloy yang akan disampaikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Hanun, NPM 185302301 sebagai pemateri pertama, Wayan Della Priani, NPM 191302303 sebagai pemateri kedua, Khofifa Galda, NPM 191302304 sebagai pemateri ketiga, dan Septirana Junita, NPM 195302303 sebagai pemateri keempat. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan. Bentuk kelimpahan logam di alam sangatlah beragam, sangat bergantung terutama pada reaktivitas logam yang bersangkutan, kelarutan garamnya, dan kemudahan garamnya berinteraksi dengan air atau terhadap proses oksidasi. Berikut adalah klasifikasi logam-logam mineralnya. Yang pertama, logam-logam tidak reaktif, seperti emas, perak, dan platina. Biasanya di alam sebagai unsur, sedangkan logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, PbS, dan ZnS. Oleh karena kelarutannya sangat rendah, senyawa-senyawa sulfida ini tahan terhadap oksidasi dan tidak ada reaksi dengan airnya. Nah, lalu ada logam-logam yang sedikit lebih reaktif, diubah menjadi oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3, dan TiO2. Sedangkan ada nih logam yang sangat reaktif membentuk garamnya, misalnya magnesium dan kalsium. Terdapat sebagai karbonat, sulfat, dan silikat. Tahapan pemerolehan biji. Material yang terdapat di alam ditemukan dengan kondisi yang menyatu dengan bebatuan. Akan dilakukan eksplorasi terlebih dahulu oleh penambang. Kemudian batuan-batuan tersebut akan dilakukan pemekatan dan ekstraksi untuk memurnikan logam yang terdapat pada bebatuan tersebut. Setelah ekstraksi dilanjutkan dengan proses refining yang bertujuan untuk meningkatkan kemurnian dari logam yang diinginkan. Dan hasilnya akan didapatkan biji logam yang dapat diolah menjadi produk tertentu, seperti gambar di atas. Pada gambar di sampingnya terdapat gambar diagram sebuah tangki penampungan. Mineral yang berharga akan dipisahkan semaksimal mungkin dari batuan-batuan yang tidak diinginkan. Biasanya dilakukan penggerusan biji menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil lagi. Kemudian pemisahan dapat dilakukan dengan mode voltasi. Lalu ada tahapan pemrosesan biji. Yang pertama ada proses comminution. Comminution ini yang pertama ada crushing. Crushing dapat didefinisikan sebagai rangkaian operasi dalam sebuah plant mineral dressing yang memiliki upaya untuk mengecilkan bongkahan-bongkahan mineral menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran hasil yang lebih halus, sekitar 10 mikron. Crushing ini ada 3 macam. Yang pertama, jaw crusher. Jaw crusher terdiri dari 2 bidang penghancur yang salah satunya diam, yang diletakkan secara kaku dalam bingkai crusher, dan bagian yang bergerak bolak-balik terhadap permukaan bagian dalam. Dapat dilihat pada gambar pertama. Lalu yang kedua ada gyratory crusher. Gyratory ini merupakan jenis yang paling sering dikembangkan dibandingkan yang sebelumnya, dengan tujuan untuk menambahkan kapasitas dalam prosesnya. Gyratory crusher ini
memiliki dua conical cell vertikal yang terpotong bagian atasnya, sel bagian luar yang memiliki puncak ke bawah, dan sel bagian dalam yang memiliki puncak ke atas, seperti pada gambar. Lalu yang ketiga ada corn crusher. Corn crusher ini adalah alat yang digunakan pada secondary crusher, di mana kerjanya lebih ringan daripada primary crusher. Umpan dari secondary crusher berasal dari hasil primary crusher, sehingga ukuran diameternya kurang dari 15 cm. Dan karena elemen-elemen perusak dan pengotor seperti kayu, clay, lumpur telah hilang, maka ini lebih mudah untuk dilakukan. Dapat dilihat pada gambar yang telah disediakan. Lalu ada screening. Screening pada prinsipnya menggunakan pola geometri untuk mengontrol ukurannya. Secara umum digunakan untuk mengontrol ukuran mencapai 250 nanometer. Tujuan dari screening ini, yang pertama, mencegah masuknya undersize ke dalam mesin crushing sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Yang kedua, mencegah material oversize lewat ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, mempersiapkan umpan dengan ukuran presisi ke dalam proses gravity concentration tertentu untuk mengembangkan hasil produk yang sesuai dengan ukurannya. Untuk media jatuhnya sendiri terdapat dua seperti yang ada di slide. Yang pertama, screening susun. Dengan menyusun material biji pada screen, kondisi material biji akan terbagi dalam tingkatan-tingkatan. Pada screen digerakkan akan terjadi perbedaan gaya gesek antara permukaan material yang menyebabkan menurunnya gaya gesek internal antar material. Lalu ada screening freefall. Pada metode ini berperan utama dalam memisahkan partikel biji yang kecil dengan yang besar dan media screen ini sendiri sehingga kapasitasnya semakin bertambah, tetapi pemisahannya terjadi tidak signifikan. Penggunaan media ini disarankan untuk partikel biji dalam jumlah besar dengan distribusi ukuran rata-rata sudah baik atau hampir sama, seperti yang dapat dilihat di slide. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis screen. Yang pertama, single inclination. Single inclination ini berkarakteristik screen susun, gerakannya singular 15 derajat, gerakan linearnya 0 sampai 5 derajat, dan selektivitasnya tinggi. Yang kedua, ada double inclination. Berkarakteristik screen jatuh bebas, padat untuk kapasitas besar tetapi selektivitasnya rendah, digunakan pada circuit screening. Yang ketiga ada triple inclination, berkarakteristik gabungan dari kapasitas dan selektivitas, digunakan untuk produk fraksi biji yang tinggi. Lalu ada grinding. Grinding adalah proses terakhir dari comminution di mana proses kerjanya menggunakan prinsip gabungan dari tumbukan dan abstrasi pada biji dengan gerakan bebas dari media yang tidak terhubung dengan sesuatu seperti rod, bola pejal, ataupun pebble. Pada proses grinding, partikel direduksi dari 5 sampai 250 mm menjadi 10 sampai 300 nanometer. Grinding ini biasanya dilakukan pada kondisi basah untuk mendapatkan slurry yang ditumpahkan pada proses concentration. Meskipun ada beberapa kegiatan dari grinding yang dilakukan pada kondisi kering, namun dilakukan pada aplikasi yang terbatas. Macam-macam dari grinding ini sendiri yaitu ada yang pertama rod mill, yang kedua
ball meal, dan yang ketiga SAG meal. Lalu selanjutnya ada pengklasifikasian berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada klasifikasi dalam kondisi basah dengan hydrosilikon. Yang kedua, klasifikasi dalam kondisi basah dengan spiral classifier. Dan yang ketiga ada klasifikasi dalam kondisi kering. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pemekatan biji. Untuk tahapan yang pertama, yaitu adalah floating. Floating atau flotasi artinya pengapungan. Contoh dari proses floating adalah pemekatan tembaga dari bijinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Pada proses ini, biji dihancurkan menjadi serbuk. Kemudian, dicampurkan dengan zat pengapung dan udara dialirkan hingga berbusa. Zat pengapung berupa surfaktan memiliki ujung polar dan nonpolar, misalnya saponin. Partikel-partikel yang terbasahi oleh air seperti pengotor berada di dasar tangki. Adapun partikel yang tidak terbasahi menempel pada busa dan mengapung di atas permukaan tangki. Kemudian langkah-langkah flotasi itu yang pertama, biji yang telah halus itu dimasukkan ke dalam tangki berisi campuran air dan agen pelengket, misalnya minyak tusam atau pine oil. Agen pelengket ini berfungsi seperti suatu molekul sabun atau deterjen. Yang selanjutnya, campuran diaduk dengan kuat sambil disemprotkan arus udara secara kuat melalui tangki. Dan yang terakhir, partikel-partikel mineral akan terbawa ke permukaan oleh gelembung udara sebagai buih sehingga dapat dipisahkan. Sebagian besar batu reja akan tenggelam ke dasar tangki. Tahapan dalam pemekatan biji yang selanjutnya adalah sintering. Proses sintering adalah suatu proses pemadatan dari sekumpulan serbuk pada suhu tinggi mendekati titik leburnya hingga terjadi perubahan struktur mikro, seperti pengurangan jumlah dan ukuran pori, pertumbuhan butir. Proses sintering meliputi 3 tahap mekanisme pemanasan. Untuk mekanisme yang pertama adalah pre-sintering. Pre-sintering merupakan proses pemanasan yang bertujuan untuk pertama, mengurangi residual stres akibat proses kompaksi. Yang kedua, pengeluaran gas dari atmosfer atau pelumas padat yang terjebak dalam porositas bahan komposit. Dan yang terakhir adalah menghindari perubahan temperatur yang terlalu cepat pada saat proses sintering. Temperatur pre-sintering biasanya dilakukan pada 1/3 Tm. Mekanisme pemanasan yang kedua adalah difusi permukaan. Pada proses pemanasan untuk terjadinya transportasi massa pada permukaan antar partikel serbuk yang saling berinteraksi dilakukan pada temperatur sintering 2/3 Tm. Atom-atom pada permukaan partikel serbuk saling berdifusi antar permukaan sehingga meningkatkan gaya kohesivitas antar partikel. Mekanisme pemanasan yang terakhir adalah eliminasi porositas. Tujuan akhir dari proses sintering pada bahan komposit berbasis metalurgi serbuk adalah bahan yang mempunyai kompaktibilitas tinggi. Hal tersebut terjadi akibat adanya difusi antar permukaan partikel serbuk sehingga menyebabkan terjadinya leher antar partikel dan proses akhir dari pemanasan sintering menyebabkan eliminasi porositas. Tahapan dalam pemekatan biji yang ketiga adalah tahapan kalsinasi. Kalsinasi adalah dekomposisi panas material. Contohnya, dekomposisi hidrat seperti ferik hidroksida menjadi ferik oksida dan uap air atau dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida dan atau besi karbonat menjadi besi oksida. Proses kalsinasi membawa dalam variasi tungku termasuk safran, rotary kilns, dan fluidized bed reactor.
Tahapan dalam pemekatan biji yang terakhir adalah tahapan roasting. Dalam tahapan roasting, biji dipanggang untuk mengusir keluar bahan kotoran yang lebih mudah menguap, untuk membakar habis bahan-bahan organik yang melekat dan untuk membentuknya menjadi senyawa-senyawa yang mudah dilebur. Pada pemanggangan dalam udara ini biasanya sulfida dan karbonat menjadi oksida. Pemanggangan dilakukan di bawah titik leleh yang bersangkutan. Contohnya seperti reaksi di samping. Suatu karbonat dapat berubah menjadi oksida. Contohnya seperti reaksi di samping. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tahapan ekstraksi metalurgi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang berikutnya yakni tahapan ekstraksi dalam metalurgi. Ekstraksi logam dari biji pekat melibatkan proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Sebelum direduksi, diperlukan beberapa perlakuan lain seperti proses pelengketan atau kalsinasi dan proses pemanggangan. Kedua proses tersebut pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh biji oksidanya. Proses untuk ekstraksi, reduksi, dan pemurnian logam secara umum dibagi menjadi 3, yakni pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Yang pertama ada pirometalurgi. Pirometalurgi melibatkan reaksi kimia yang dilaksanakan pada temperatur tinggi. Misalnya dalam smelting atau biasa disebut dengan peleburan atau pelelehan. Reduksi mineral menghasilkan lelehan logam yang dapat dipisahkan dari batuan yang tidak diinginkan. Dalam proses reduksi ini biasanya dipakai karbon atau logam lain. Oksida-oksida hasil pemanggangan biji sulfida umumnya direduksi dengan peleburan oleh karbon. Di samping tertera persamaan reaksinya. Biasanya, pemekatan biji tidak sampai memisahkan secara sempurna batuan-batuan pengotor yang tidak diinginkan dari mineralnya. Batuan-batuan pengotor ini dipisahkan dalam proses peleburan dengan penambahan reaksi flux untuk menghasilkan slag atau ampas biji yang berupa cairan pada temperatur proses dalam tungku. Sebagian slag adalah silikatnya, seperti persamaan reaksi yang tertera di video. Lelehan logam dengan slag membentuk lapisan yang terpisah dalam tungku sehingga dapat dipisahkan. Slag dapat dipadatkan sebagai massa mirip gelas atau glassy untuk dibuang atau dipakai pada pembuatan semen Portland. Metode pirometalurgi diterapkan untuk produksi tembaga, zinc, dan besi, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tembaga. Pada mulanya, biji tembaga dipekatkan dengan penggerusan, kemudian dipanggang dan dilebur dalam proses multitahap yang memisahkan besi dan tembaga sulfida yang sebagian besar ada dalam biji tembaga. Kalkosit atau Cu2S, kalkopirit atau CuFeS2. Biji pertama-tama dipanggang untuk membebaskan sebagian belerang sebagai belerang dioksida dan belerang trioksida. Kemudian pemanasan dalam tungku dengan flux silika yang akan mengubah oksida-oksida besi dan beberapa besi belerang menjadi ampas atau slag dan menghasilkan campuran lelehan tembaga sulfida dan besi sulfida dengan ampas besi silikat terapung di atas. Beberapa persamaan reaksi dalam proses ini bisa dilihat di samping. Campuran lelehan sulfida dibawa ke tangki pengubah atau converter untuk dilebur dengan silika bersama oksigen yang ditiupkan melalui campuran. Di bagian ini sisa besi dipisahkan sebagai ampas besi silikat dan langkah akhir adalah reduksi menjadi logam tembaga. Persamaan reaksinya ada tertera di samping. Tembaga yang diperoleh dari peleburan biji sulfida belum murni dengan pengotor utama yakni perak, emas, besi, zinc, timbel, arsenik, belerang, tembaga satu oksida, dan sedikit ampas.
Dengan pemanasan lelehan logam tidak murni ini dengan arus udara, sebagian besar arsenik dan belerang diubah menjadi oksidanya yang mudah menguap. Pengotor yang lain dihilangkan melalui proses pemurnian secara elektrolisis. Contoh kedua dari proses pirometalurgi yakni zinc. Biji zinc yang paling umum adalah sphalerite atau zinc blende, ZNS, dan smithsonite atau ZnCO3. Lainnya adalah zincite, ZnO, dan franklinite atau ZnMnOnFe2O3 dengan rasio Zn, Mn, dan Fe2O3 yang bervariasi. Titik didih zinc yang rendah yakni 907 derajat Celcius memungkinkan dapat dilakukan destilasi terhadap lelehan biji zinc yang sering diikuti destilasi lanjut untuk pemurnian logam zinc. Metalurgi biji franklinite sangat menarik karena dalam reduksi pada temperatur tinggi menghasilkan zinc, mangan, dan besi. Zinc dapat dipisahkan dengan destilasi, sedangkan campuran mangan dan besi dapat langsung dijadikan logam paduan atau baja. Sebagian besar biji zinc dipanggang untuk mengubah sulfida menjadi oksidanya. Kemudian dilanjutkan dengan reduksi temperatur tinggi dengan karbon untuk menghasilkan logam zinc yang kemudian dikondensasi dan dimurnikan. Persamaan reaksinya tertera sebagai berikut. Contoh yang ketiga adalah besi. Seperti halnya tembaga dan zinc, besi terdapat di alam sebagai sulfidanya, yakni FeS atau Fe2S3. Tetapi mineral ini tidak dimanfaatkan sebagai biji karena sisa-sisa kelumit belerang sulit dihilangkan. Bahan mentah untuk preparasi besi adalah biji besi yang telah dipekatkan, kokas, dan batu kapur atau CaCO3 yang berperan sebagai flux. Besi kasar atau besi gubal atau pig iron diproduksi di dalam tanur tinggi. Suatu tanur dengan ketinggian 100 kaki dan diameter 25 kaki yang dilapisi dengan batu bata yang tahan panas. Berikut di samping gambar dari tanur tersebut. Campuran biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan dari bagian atas tanur. Hembusan kuat dengan kecepatan sekitar 350 mil per jam. Udara panas atau oksigen ditiupkan melalui bagian bawah tanur. Tempat kokas diubah menjadi gas karbon monoksida yang kemudian berperan sebagai agen pereduksi. Campuran menjadi lebih panas karena perlahan dengan semakin menurunnya ke posisi dasar tanur. Uap air pertama-tama akan terdesak keluar, kemudian sebagian biji mulai tereduksi oleh karbon monoksida. Pada bagian tanur yang lebih panas, proses reduksi biji menjadi logam besi menjadi sempurna. Batu kapur melepaskan CO2 dan bereaksi dengan pengotor-pengotor biji, terutama silikon dioksida, tetapi juga oksida-oksida mangan dan fosfor dengan menghasilkan lelehan ampas. Lelehan besi dan ampas keduanya tidak bercampur, melainkan membentuk dua lapisan pada dasar tanur. Proses reduksi bersifat dapat balik atau reversible. Dan reduksi sempurna hanya terjadi jika karbon dioksida yang terbentuk dihilangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan kokas berlebih yang akan mereduksi karbon dioksida menjadi karbon monoksida. Nah, setelah pirometalurgi, yang kedua ada hidrometalurgi. Hidrometalurgi merupakan istilah umum untuk proses yang melibatkan larutan air dalam ekstraksi dan reduksi logam. Dalam proses peluluhan atau pelumeran, logam atau senyawanya terlarut atau lepas dari bijinya atau langsung keluar dari endapan bijinya oleh larutan air. Setelah pemurnian larutannya, senyawa logam murni dapat direduksi langsung menjadi logamnya. Sedangkan jika yang terbentuk berupa endapan atau masih mengendap mengandung pengotor, dapat dipisahkan melalui solvent extraction. Larutan hasil peluluhan sering dapat diregenerisasi dan dipakai kembali untuk proses peluluhan. Sebagai contoh, tembaga dapat diluluhkan oleh asam sulfat
bersama oksigen, menurut persamaan reaksi yang tertera di samping. Yang kedua juga ada emas yang diluluhkan dengan larutan sianida bersama oksigen, dengan persamaan reaksi yang tertera di samping. Hidrometalurgi memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, biji tidak harus dipekatkan, melainkan hanya dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, pemakaian batubara dan kokas pada pemanggangan biji sekaligus sebagai reduktor dalam jumlah besar dapat dihilangkan. Yang ketiga, polusi atmosfer oleh hasil samping pirometalurgi sebagai belerang oksida, arsenik 3 oksida, dan debu tungku dapat dihindarkan. Untuk biji-biji peringkat rendah atau lower grade, metode ini lebih efektif. Nah, yang terakhir ada elektrometalurgi. Elektrometalurgi merupakan suatu proses reduksi mineral atau pemurnian logam yang menggunakan energi listrik atau elektrolisis. Logam yang diproduksi dengan cara ini merupakan logam yang aktif karena tidak ada reduktor yang dapat mereduksinya. Natrium dan aluminium merupakan contoh yang diproduksi dengan metode elektrometalurgi. Yang pertama ada natrium. Natrium merupakan logam alkali yang paling banyak dibutuhkan untuk keperluan industri. Seperti logam-logam alkali yang lain, natrium tidak ditemukan dalam keadaan murni di alam karena reaktivitasnya yang sangat tinggi. Logam putih keperakan ini dalam pabrik biasanya diproduksi secara elektrometalurgi menurut proses Downs, yaitu mengelektrolisis lelehan natrium klorida dengan titik leleh 801 derajat Celcius. Berikut tertera gambar dari sel Downs untuk produksi natrium. Lelehan NaCl sebanyak 67% yang dielektrolisis dicampur dengan kalsium klorida atau CaCl2 sebanyak 33%. Penambahan CaCl2 tersebut menurunkan titik lebur NaCl yang tadinya 801 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Elektrometalurgi dalam sel Down dilakukan dalam sel silinder dengan anode atau grafit dipasang di tengah, dikelilingi dengan katode baja. Kedua elektrode dipisahkan dengan diafragma ayakan baja silinder, sehingga hasil elektrolisis berupa lelehan logam natrium mengapung pada bagian atas katode dan tidak bersentuhan dengan gas klor di ruang anode. Natrium cair yang mengandung 0,2 Ca itu didinginkan hingga suhu 110 derajat Celcius agar logam Ca dapat padat dan terkumpul di dasar wadah. Kemudian natrium cair dipompa ke dalam wadah pencetak, didinginkan dan menjadi padat. Persamaan reaksinya tertera sebagai berikut. Selain natrium, aluminium juga diproduksi dengan metode elektrometalurgi. Logam aluminium diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan oksidanya, Al2O3 atau lelehan garamnya, AlCl3. Dalam proses ini, sel elektrolisis berupa bak kotak yang terbuat dari baja yang pada bagian dalamnya dilapisi karbon sebagai katode dan batang-batang karbon sebagai anode dipasang berjajar di dalam bak. Tercelup di dalam elektrolit lelehan kriolit Na3AlF6 yang mempunyai titik leleh sekitar 1000 derajat Celcius dan Al3O2 yang terlarut di dalamnya. Di samping telah terdapat gambar sel elektrolisisnya. Proses elektrolisis berlangsung pada temperatur tinggi, yakni sekitar 1000 derajat Celcius. Selama elektrolisis, ion Al3+ dari oksidanya berimigrasi ke katode, kemudian direduksi menjadi logam cair yang akan mengumpul pada bagian dasar sel. Ion O2 berimigrasi ke anode dan selanjutnya dioksidasi menjadi gas oksigen.
gas oksigen yang terbentuk bereaksi dengan anode karbon sehingga anode karbon akan semakin berkurang dan harus diganti secara periodik. Elektrolit AlF6-3- tidak tereduksi karena mempunyai stabilitas yang sangat tinggi. Dengan proses ini dapat diperoleh aluminium dengan kemurnian 99% sampai 99,9%. Di samping telah tertera persamaan reaksinya. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang tahapan pemurnian logam dalam metalurgi. Pemurnian atau refining logam kasar sangat penting dari dua aspek. Yang pertama, adanya pengotor mungkin mengakibatkan logam yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, adanya arsenik dalam persentase yang sangat kecil saja sebagai pengotor, umumnya dalam tembaga, dapat mengakibatkan penurunan sifat konduktivitas listrik sebanyak 10% hingga 20%. Kedua, adanya pengotor dalam logam itu sendiri mungkin dapat sangat berharga. Misalnya, sebagian besar perak merupakan hasil samping dari metalurgi timbel dan tembaga. Metode untuk pemurnian logam meliputi pertama distilasi logam. Logam-logam dengan titik didih rendah, misalnya merkurium, bismut, seng, nikel, dan magnesium, dapat dipisahkan dari kebanyakan bahan kotornya dengan penyulingan sederhana. Yang kedua, proses elektrolisis. Aluminium merupakan logam yang dapat dimurnikan dengan metode ini. Yang ketiga, oksidasi pengotor yang harus dipisahkan, misalnya pada besi. Dan yang keempat, pemurnian zona atau zone refining. Dapat menghasilkan kemurnian logam yang sangat tinggi. Di samping telah tertera gambar dari zone refining untuk pemurnian logam. Zone refining merupakan teknik pemurnian logam dan dengan hasil kemurnian yang sangat tinggi. Teknik ini berdasarkan pada kenyataan bahwa pengotor lebih mudah larut dalam fase cairan dibandingkan fase padatan. Dalam proses ini, kumparan pemanas digerakkan secara perlahan sepanjang sepotong batang logam. Sambil melelehkan suatu zona yang sempit, selagi lingkaran logam itu ikut bergerak bersamanya, logam yang relatif tidak murni meleleh pada tepi depan, dan logam yang lebih tinggi kemurniannya mengkristal pada tepi belakang dari zona yang meleleh itu. Bahan-bahan kotoran mengumpul dan turut bergerak bersama zona cairan ke bagian ujung, lalu dipotong putus dan kemudian dibuang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai paduan logam atau alloy. Pada dasarnya, alloy didefinisikan sebagai solid solution atau larutan padatan. Alloy atau logam paduan adalah kombinasi dua jenis logam atau lebih. Alloy dapat terbentuk apabila dalam padatan yang diperoleh, atom-atom yang ada tidak saling bereaksi, serta tidak sekedar bercampur satu dengan yang lain, dan masih menunjukkan sifat-sifat sebagai logam. Komponen utama dalam alloy disebut logam induk yang dianggap bertindak sebagai pelarut, dan logam lainnya sebagai zat terlarut. Alloy yang merupakan larutan zat padat ada dua macam, yaitu alloy selitan dan alloy substitusi. Yang pertama, alloy selitan. Di dalam kristal logam yang atom-atomnya membentuk susunan rapat heksagonal atau susunan rapat kubus, terdapat tempat selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral. Apabila perbandingan jari-jari atom unsur yang dipadukan dengan jari-jari atom logam murni berkisar antara 0,225 sampai 0,414, maka atom-atom dari unsur yang dipadukan akan menempati tempat selitan tetrahedral. Apabila perbandingan jari-jari atom unsur yang dipadukan dengan jari-jari atom logam murni berkisar antara 0,414 sampai 0,732, maka atom-atom dari unsur yang dipadukan akan menempati tempat selitan oktahedral. Sedangkan atom hidrogen, karena ukurannya relatif kecil, dapat menempati tempat selitan tetrahedral. Akan tetapi, atom-atom kecil yang lain seperti boron, karbon, dan nitrogen cenderung menempati selitan oktahedral.
Alloy selitan ada dua macam, yaitu alloy selitan acak dan alloy selitan teratur. Pada alloy selitan acak, atom-atom dari unsur yang dipadukan mengisi tempat-tempat selitan pada logam induk secara acak. Sedangkan pada alloy selitan teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan mengisi tempat-tempat selitan pada logam induk secara teratur dan berulang atau periodik. Salah satu model susunan atom-atom pada alloy selitan acak dan alloy selitan teratur ditunjukkan pada gambar di samping. Komposisi dari alloy selitan yang diperoleh tergantung pada banyaknya tempat selitan yang ditempati oleh atom-atom dari unsur yang dipadukan. Sehingga sifat fisik dari alloy selitan yang diperoleh adalah bervariasi. Secara umum, sifat fisik dari alloy selitan adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur kristal dari logam induk pada alloy sama seperti struktur logam dalam kristal murninya, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Yang kedua, dapat menghantarkan panas dan listrik. Yang ketiga, lebih keras tetapi lebih rapuh dibandingkan logam murninya. Yang keempat, lebih sulit ditempa atau direnggangkan dibandingkan logam murninya. Yang kelima, massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan massa jenis logam murninya. Dan yang keenam, titik leburnya relatif lebih tinggi dibandingkan titik lebur logam murninya. Kereaktifan logam dalam alloy selitan cenderung lebih rendah dibandingkan kereaktifan logam murninya. Hal ini disebabkan karena tertutupnya sebagian permukaan dari logam murni oleh atom-atom unsur yang dipadukan. Alloy borida, karbida, dan nitrida cenderung bersifat lembam atau inert, yang mempunyai titik lebur yang sangat tinggi dan keras sekali. Alloy besi dan karbon sangat penting untuk membuat suatu baja karbon. Pada alloy ini, atom-atom besi membentuk susunan kubus berpusat pada badan atau BCC. Kemudian yang kedua, alloy substitusi. Pada alloy substitusi, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan sebagian atom-atom dari logam murni. Alloy substitusi terjadi apabila ukuran dari atom-atom unsur yang dipadukan lebih besar dari ukuran tempat selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral yang ada di dalam kristal logam murninya. Terdapat dua macam alloy substitusi, yaitu alloy substitusi acak dan alloy substitusi teratur. Pada alloy substitusi acak, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara tidak teratur. Sedangkan pada alloy substitusi teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara teratur dan periodik. Model susunan atom-atom pada alloy substitusi acak dan alloy substitusi teratur ditunjukkan pada gambar di samping. Menurut Hume dan Roderi, alloy substitusi dengan segala komposisi dapat terjadi antara dua macam logam, apabila tiga syarat di bawah terpenuhi, yaitu yang pertama, perbedaan jari-jari atom logam yang dipadukan tidak lebih dari 15%. Yang kedua, dua logam yang dipadukan memiliki struktur kristal yang sama. Dan yang ketiga, dua logam yang dipadukan memiliki sifat kimia, khususnya elektron valensi yang sama. Tembaga dan nikel juga dapat membentuk alloy substitusi dengan segala komposisi, karena dua logam tersebut memiliki struktur kristal yang sama atau CCP, keelektropositifan yang hampir sama, dan perbedaan jari-jari atomnya hanya 2,4%. Apabila 1, 2, atau 3 persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka dua logam yang dipadukan hanya dapat membentuk alloy substitusi dengan rentang komposisi tertentu. Alloy substitusi yang mengandung lebih dari dua macam logam juga dapat terbentuk, misalnya alnico, merupakan alloy yang digunakan untuk membuat magnet pada pengeras suara, karena memiliki sifat magnetik yang permanen. Proses pembuatan alloy di mana dalam pembuatan alloy ini digunakan teknik powder metalurgi, yang dapat didefinisikan sebagai teknik memproduksi serbuk logam dan membuat mereka menjadi bentuk barang yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, produksi bubuk logam, di mana serbuk logam diproduksi oleh penghancuran mekanis, atomisasi, pengendapan elektrolitik, atau metode kimia. Yang kedua, pencampuran atau pemaduan serbuk, di mana kualitas dalam produk alloy dapat dicapai dengan komposisi pencampuran serbuk yang tepat. Untuk mengurangi pelumas gesekan dinding, ditambahkan di sebagian besar bubuk selama pencampuran, misalnya asam stearat, litium stearat, dan lain-lain. Yang ketiga, penekanan atau pemadatan, di mana setelah pencampuran, serbuk logam ditekan untuk dibentuk pada cetakan baja di bawah tekanan pada suhu kamar.
Massa padat yang diperoleh dikenal sebagai green compact. Proses mengubah serbuk longgar menjadi green compact dengan ukuran dan bentuk yang akurat dikenal sebagai compacting. Metode compacting dibagi menjadi pemadatan dingin dan pemadatan panas, di mana metode pemadatan dingin merupakan metode yang dilakukan dalam kisaran suhu di sekitar, di mana deformasi suhu tinggi seperti difusi atau dislokasi diabaikan. Sedangkan metode pemadatan panas, dalam proses ini mekanisme deformasi serbuk diaktifkan oleh aplikasi simultan dari suhu dan tekanan pemrosesan yang lebih tinggi. Yang keempat, presintering. Dalam proses ini melibatkan pemanasan kompak hijau di bawah suhu sintering untuk menghilangkan polumas yang ditambahkan selama pencampuran. Dan yang terakhir, sintering. Selama proses sintering, fluiditas komponen meningkat. Hal ini menyebabkan atom-atom dari konstituen akan saling terkait dengan lebih baik. Selanjutnya, penggunaan alloy dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alloy yang banyak digunakan untuk perhiasan adalah emas putih atau white gold. Emas putih merupakan alloy dari emas dengan nikel atau alloy dari emas dengan palladium. Perhiasan yang terbuat dari emas putih seringkali dilapisi dengan rhodium atau Rh untuk menghasilkan kilau putih yang lebih bagus. Sebagaimana pada emas kuning atau yellow gold, kandungan emas pada emas putih juga dinyatakan dengan karat. Kandungan emas pada emas putih 18 karat adalah sama dengan kandungan emas pada emas kuning 18 karat. Yang kedua, senyawa antarlogam, di mana senyawa antarlogam disebut juga dengan alloy senyawa. Senyawa antarlogam memiliki rumus formula dan struktur kristal yang cenderung berbeda dengan struktur kristal logam penyusunnya. Salah satu contohnya adalah baja tahan karat. Alloy ini terdiri atas besi, karbon, kromium, dan nikel. Pada baja tahan karat, atom karbon menempati sebagian tempat selitan oktahedral yang ada, sedangkan atom kromium dan nikel menggantikan sebagian posisi dari atom-atom besi. Salah satu model susunan atom-atom pada baja tahan karat ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.